Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jemaah yang berbahagia, saya termasuk kagum dengan masjid ini. Malam ini masih penuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya udah keliling. Ini udah mulai sepi ya. Tapi di masjid ini alhamdulillah Pak Ustadz ya, Pak DKM, para jajaran, para warga, ini masjid Baitur Rahman ini jempol ya. Kita kasih jempolnya 2 ya. Para ibu, para jamaah yang berbahagia, malam ini adalah malam ke-14. Ada yang 15? Ada yang 16? Kalau kemarin saya tanya ada yang malam ke-5. Ternyata tarawihnya baru malam ke-5. Jadi banyak tarawihnya yang bolong gitu ya. Para bapak jamaah, para ibu yang berbahagia, kalau tidak sempat di masjid bisa di rumah gitu ya. Jadi nggak ada alasan bolong sebetulnya ya. Kalau di rumah bisa sesuai selera kan? Ya, kecepatannya bisa diatur ya. Volumenya juga bisa diatur. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin membacakan satu hadis yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab itu dikatakan ada 5 hal yang tidak boleh kita sia-siakan. Ada berapa? Ada 5. Kalau kita sia-siakan maka akan bahaya. Ini nasihat untuk kita sebagai hamba Allah. Menurut hadis Rasulullah SAW, saya belum mengecek kesahihan hadis ini, tapi ini menarik dan cocok untuk kita renungkan. Di dalam hadis dikatakan, man ahana khamsa khasira khamsa. Barang siapa yang menyia-nyiakan 5, maka dia akan mendapatkan 5 kerugian. Yang pertama adalah man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang menyia-nyiakan ulama, maka dia akan rugi dalam agama. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus betul-betul melihat ulama. Dalam hadis ini yang pertama justru ulama ya. Siapa itu ulama? Ulama itu adalah jama dari kata alim. Apa itu alim? Orang yang berilmu. Ini para ustadz, para hujaz, para kiai di sini itu adalah ulama. Kalau menyia-nyiakan mereka, maka kita akan rugi dalam agama. Karena dalam agama itu, di dalam satu kisah dikatakan orang yang sholat tetapi bodoh dibanding dengan orang yang tidur tetapi pinter, setan takut pada yang mana? Tidur. Jadi itu jasa siapa? Jasa para ulama. Bahkan ada satu hadis yang cukup menakutkan. Barang siapa yang jauh dari ulama, Allah akan memberikan 3 bencana.
Nih, hati-hati ya. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari usahanya. Usahanya mungkin lancar, mungkin tidak, tetapi bikin malas beribadah. Nah, itu tidak berkah. Karena berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Ketika ada satu kebaikan, menciptakan kebaikan yang diridhoi Allah, itulah berkah. Maka kemarin dalam pemilihan itu ada yang jadi, ada yang enggak di legislatif ya. Yang jadi itu bisa berkah, bisa tidak. Kalau jadinya itu dapat ridho Allah, berkah. Kalau dengan jadinya dia malah korupsi, menjadi tidak berkah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang jauh dari ulama, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman, akan dipimpin oleh pemimpin zalim. Bahaya ya. Hati-hati. Jadi kalau jauh dari ulama bisa dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah, keluar dari dunia tanpa iman. Bagaimana tidak? Orang dia tidak pernah dengerin kata ulama, dengerinnya kata ubaru. Apa ubaru? Yang bukan ulama. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jamaah yang berbahagia yang harus kita perhatikan, yang tidak boleh kita sia-siakan adalah al-umara. Wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menyia-nyiakan pemimpin, maka dia akan rugi dunia. Misalnya kecil-kecilnya kita tidak peduli dengan Pak RT. Ya, ini yang kecil-kecil ya. Pak RT ya, misalnya. Nanti kita bikin KTP sulit ya kan? Nah, mau bikin KTP, dilama-lamain misalnya, ini kan bisa. Atau yang lainnya lah. Kalau udah ada pemilihan, sudah ada yang jadi, ya juga tidak suka. Kita harus taat asalkan dia menjalankan perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri itu wajib ketika sesuai dengan Allah dan Rasul. Sebetulnya ulil amri di sini juga ulama. Ada yang menafsirkan ulama dan juga ada yang menafsirkan umar. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga, waman istakhaffal jiran bil jiran khasiral manafi. Barang siapa yang tidak peduli dengan tetangga, maka dia akan rugi dalam berbagai kemanfaatan. Itu kalau kita tidak baik dengan tetangga itu bahaya ya. Saya bilang minimal dengan tetangga itu jangan minus. Minus, tahu minus? Ada plus, ada nol, ada minus, gitu ya. Syukur-syukur plus. Plus itu kita baik, ya. Minimal tidak baik, tidak buruk. Kalau buruk dengan tetangga ini, kita hidupnya banyak madarat. Tetangga terutama yang dekat-dekat ya, kita akan banyak madarat. Karena jalannya kecil, mau parkir aja susah, gitu ya. Gitu dan lain sebagainya. Yang keempat, waman istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang menyia-nyiakan kerabat. Kerabat itu siapa? Saudara, kakak, adik, paman, bibi, uwa, eyang, kakek, nenek. Siapa yang menyia-nyiakan mereka, khasiral mawaddah, maka dia akan rugi dalam hal kasih sayang. Kita akan kehilangan kasih sayang mereka. Oleh karena itu nanti kalau bisa mudik ya. Kalau yang bisa mudik gitu ya. Kadang-kadang kalau orang tua udah nggak ada itu lemes mudiknya ya. Ini ongkosnya berapa katanya gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu. Kalau yang masih ada orang tua biasanya semangat bermudik.
Nah, mudik lebaran ini adalah bagian dari bagaimana kita tidak menyia-nyiakan saudara, gitu ya. Jangan hanya karena hajatan aja datang ya. Jadi ketika lebaran kita silaturahim, ketika ada kegiatan-kegiatan lain pun kita silaturahim. Yang ketiga, yang terakhir bukan ketiga, yang kelima, waman istakhaffa bi ahlihi khasira thaibal ma'isyah. Barang siapa yang menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan anak, menyia-nyiakan istri, menyia-nyiakan menantu gitu ya, pokoknya keluarga dekat, maka dia akan kehilangan kehidupan yang baik. Mau dia jadi pejabat, hartanya banyak, gitu Bapak Ibu ya. Kalau keluarganya berantakan, tidak ada keindahan, gitu ya. Tidak ada keindahan. Jadi Bapak Ibu ini dapat berkah. Meskipun mungkin tidak ada yang jadi bupati ya, nggak ada ya. Nah, belum ya. Tapi alhamdulillah keluarga kita masih adem ayem ya, masih akur, masih bahagia, masih harmonis, masih sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi hati-hati ya, 5 hal. Yang pertama apa? Yang harus dipedulikan atau jangan sampai disia-siakan adalah para ulama. Yang kedua para umaro. Yang ketiga siapa? Tetangga. Yang keempat kerabat dulu ya. Kerabat, tetangga. Tetangga dulu ya. Tetangga, kerabat, baru keluarga. Nggak tahu ini kenapa hadis ini yang jauh dulu baru yang dekat ya. Nggak tahu, mungkin karena kebermanfaatannya lebih besar. Ulama dulu, umaro, baru kemudian keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua mendapatkan perhatian sehingga kita tidak menyia-nyiakan kelima hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.